Masih bersama kami di Presisi Pagi. Divisi Humas Polri menerima audiensi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam rangka menjalin sinergitas dan berdiskusi terkait dengan bidang kehumasan. Kepala Biro Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Cahyono Saputro menyambut baik kedatangan Kemenkumham RI dalam kunjungan audiensi di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan pada Rabu 7 Agustus 2024. Kegiatan audiensi ini bertujuan untuk membagikan pengetahuan dan bertukar pikiran terkait dengan ilmu kehumasan. Pada kesempatan ini, Kepala Biro dan Kepala Bagian di Divisi Humas Polri membagikan wawasan terkait dengan strategi pemberitaan dalam menaikkan citra Polri di mata masyarakat kepada sejumlah peserta Kemenkumham yang hadir. Polri, khususnya Divisi Humas, terbuka terhadap instansi, kementerian ataupun lembaga yang memang akan melaksanakan kunjungan ataupun audien. Dari hasil audien ini kita bertukar pikiran, kemudian bertukar ilmu, kemudian juga saling bertukar knowledge, ya, pengetahuan. Apa yang baik di Divisi Humas bisa mungkin apa yang baik juga di Kumham bisa kita tiru juga. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Hantor Situmorang, mengatakan bahwa ilmu dan masukan yang telah diberikan oleh Divisi Humas Polri nantinya akan diimplementasikan di Kemenkumham RI, sehingga dapat meningkatkan tata kelola di bidang kehumasan di Kemenkumham RI. Kita pelajari dari sini tentu ilmu menyangkut kehumasan, pelaksanaan tata kelola kehumasan yang ada di Divisi Polri, Divisi Humas Polri, juga dengan yang ada di kita. Kita mengcompare lah, ya, apa yang sudah baik di sini nanti juga akan kita implementasikan di tempat kita. Jadi kita meniru sebenarnya apa yang bisa kita tiru dari sini, karena kita tahu bahwa Divisi Humas Polri ini kan sangat manajemen kehumasannya cukup baik gitu ya, cukup bagus, dan juga publikasinya mereka, bagaimana mereka menyampaikan informasi ke masyarakat, bagaimana mengelola media sosial, bagaimana mengelola juga isu-isu yang negatif dan sebagainya. Itu yang kita pelajari dari Divisi Humas Polri ini. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan Divisi Humas Polri bisa bersinergi dan menjalin kerjasama dengan seluruh instansi atau lembaga pemerintahan lainnya dalam memberikan ilmu tentang kehumasan. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Mural Almas, Polri TV. Usai menjalani tes kesehatan sebagai tahapan seleksi calon komisioner Kompolnas 2024-2028, 36 dari 50 peserta dinyatakan lulus pada hari Rabu 7 Agustus 2024. Sebelumnya, pada tanggal 5 dan 6 Agustus lalu, sebanyak 50 peserta menjalani tes kesehatan sebagai tahapan seleksi calon komisioner Kompolnas periode 2024-2028. Tes kesehatan peserta calon komisioner Kompolnas yang diadakan di Klinik Tribrata, Jakarta Selatan dilaksanakan oleh tim kedokteran Pusdakes Polri. Dari hasil tes kesehatan yang sudah dilaksanakan pada pekan lalu, Panitia Seleksi Calon Komisioner Kompolnas periode 2024-2028 mengumumkan bahwa 36 dari 50 peserta dinyatakan lulus tes tertulis pada hari Rabu 7 Agustus 2024 di Gedung Kompolnas Jakarta Selatan. Sekretaris Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Brigjen Pol Dr. Yusuf Mawadi menjelaskan, ke-36 peserta yang dinyatakan lulus pada tes kesehatan telah menjalani dan mencakupi beberapa aspek tes kesehatan, mulai dari wawancara hingga tes kejiwaan. Kami sudah menerima para peserta seleksi
dari panitia seleksi Kompolnas sebanyak 50 orang calon peserta. Dan sebelumnya sudah kami informasikan persyaratan-persyaratan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan di pagi hari ini. Antara lain harus berpuasa, terus harus istirahat yang cukup. Tadi pagi sudah kami lakukan pemeriksaan dan dalam proses sampai dengan siang hari ini antara lain item-item yang kami lakukan, salah satu diantaranya pemeriksaan fisik, terus yang kedua pemeriksaan penunjang laboratorium, termasuk treadmill, dan termasuk satu lagi kesehatan jiwa. Dalam pelaksanaannya kami bagi 2 kelompok. Selanjutnya hasil pemeriksaan, hasilnya pun nanti kita ANEF, kita evaluasi, dan nanti kita sampaikan secara objektif dan transparan, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Bukan yang pertama kali sebagai pelaksana tes kesehatan, Pusdokes Polri menjamin hasil pengumuman peserta yang dinyatakan lulus tes kesehatan berdasarkan hasil tes yang kredibel dan dilakukan secara profesional. Dari Jakarta, Christian Hendra, Polri TV. Kepemimpinan Korps Sabara Baharkam Polri resmi beralih dari Irjen Pol Hari Sudwijanto kepada Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga. Irjen Pol Hari Sudwijanto sendiri akan mengemban tugas baru sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara. Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran Rabu 7 Agustus 2024 memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Korps Sabara Baharkam Polri. Sertijab dilakukan dari pejabat lama Irjen Pol Hari Suwianto kepada pejabat baru Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga. Upacara sertijab diisi dengan penandatanganan Fakta Integritas serta pengambilan sumpah jabatan pejabat baru oleh Kabaharkam Polri. Dalam sertijab juga dilakukan penyerahan pataka dari Kakor Sabara kepada Kabaharkam untuk kemudian diserahkan kepada pejabat baru Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga. Kabaharkam pun mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol Hari Suwianto atas kontribusinya bagi Korps Sabara Baharkam Polri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita melaksanakan serah terima jabatan Kakor Sabara Baharkam Polri dari Inspektur Jenderal Polisi Hari Suwianto SIK MSI kepada Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andus Mulia Hasudungan Ritonga MSI. Rotasi jabatan dalam organisasi Polri sebagai upaya penyegaran, pengembangan karier dan peningkatan kinerja atas kepercayaan yang diberikan untuk membawa perubahan dalam organisasi. Sebagai bagian dari keluarga besar Baharkam Polri, Irjen Pol Hari Suwianto telah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Semangat dan dedikasinya yang tidak pernah padam telah membentuk fondasi yang kuat bagi Baharkam Polri, khususnya Korps Sabara. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Irjen Pol Hari Suwianto atas segala upaya, kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan. Kabaharkam juga mengucapkan selamat kepada Irjen Pol Hari Suwianto atas posisi barunya sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Sementara itu kepada Kakor Sabara yang baru, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, Kabaharkam mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Baharkam Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Faris Hasmi, Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV. Korps Sabara Baharkam Polri kini memiliki pimpinan baru, yakni Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga. Kakor Sabara yang baru ini menggantikan pejabat lama Irjen Pol Hari Suwianto yang akan mengemban tugas baru sebagai Kapolda Kalimantan Utara. Dan berikut profil Kepala Korps Sabara Baharkam Polri, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga.
Pucuk pimpinan di Korps Sabara Bahar Kampolri telah resmi beralih dari pejabat lama Irjen Pol Hari Suyanto kepada pejabat baru Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga. Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga lahir pada 10 November 1968. Lulusan Akpol 1990 ini telah melewati berbagai penugasan dan kepemimpinan di lingkungan Polri, mulai dari Kapolsek Metro Koja pada tahun 2004 hingga bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga juga pernah bertugas sebagai Dirlantas di 2 Polda, yaitu Polda Daerah Istimewa Yogyakarta serta Polda Papua, dan kemudian menjadi Kabakrenmin Korlantas Polri. Selain itu, ia juga pernah bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sebagai Korenmin, sebelum kemudian menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespin Lemdiklat Polri. Kapolres Kerinci melepas secara resmi 15 anggota tim divisi Polri untuk melakukan ekspedisi pendakian Gunung Kerinci. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.